Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Siti Munawaroh dari Prodi Sekretaris semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bank dan akuntansi perbankan. Pengertian perbankan dan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Nah, sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, di sini ada pun pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Nah, adapun pengertian tentang akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank bertujuan untuk kepentingan pencatatan, penganalisaan, dan menafsirkan data keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Nah, laporan keuangan bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima secara luas dan teknik pembukuan posting dan pencatatan secara transaksi yang dilakukan dalam kegiatan operasional suatu bank. Nah, di sini ada pun tujuan pokok akuntansi. Harus sesuai dengan tujuan umum laporan keuangan, di mana yang pertama dipercayai mengenai posisi keuangan perusahaan, dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu, dan membantu pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi dan potensi perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang bersangkutan. Nah, adapun jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya, jenis bank ada bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Dilihat dari segi kepemilikannya terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik koperasi, bank milik asing, bank milik campuran kepemilikan saham. Nah, selanjutnya yaitu dilihat dari segi status, yaitu ada bank devisa dan ada bank non-devisa. Dilihat dari segi cara menentukan harga, yaitu ada bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Persamaan dasar akuntansi perbankan, yang dimana ada aktiva sama dengan utang ditambah modal. Bila bank melakukan aktivitas akan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba bank. Laba bank merupakan komponen modal bank. Laba bank merupakan komponen modal bank. Untuk itu, persamaannya menjadi aktiva sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurangi biaya, atau aktiva ditambah biaya sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, persamaan dan penggambaran rekening buku besar dapat disimpulkan bahwa setiap pertambahan aktiva akan didebet dan pengurangan aktiva akan dikredit. Nah, setiap pertambahan biaya akan didebet dan pengurangan biaya akan dikredit. Selanjutnya itu setiap pertambahan utang akan dikredit dan pengurangan utang akan didebet. Nah, selanjutnya setiap pertambahan modal akan dikredit dan pengurangan modal akan didebet. Setiap pertambahan pendapatan akan dikredit dan pengurangan pendapatan akan didebet. Ini saya akan menjelaskan contoh soal ilustrasi. Nah, yang pertama soalnya, dia Kirana mendirikan bank dengan nama Bank Kirana. Dia menanamkan modalnya sebesar 100 juta yang disetorkan secara tunai pada Bank Kirana. Nah, jadi kasnya bertambah yaitu 100 juta dan modalnya bertambah 100 juta. Soal selanjutnya yaitu untuk memperlancar operasi bank, Bank Kirana membeli kendaraan seharga 400.000 secara tunai. Nah, karena
Kirana membeli mobil secara tunai, otomatis kasnya berkurang senilai 400.000 dan pembelian mobil yaitu 400. Selanjutnya diterima tunai untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Anita sebesar Rp100.000. Nah, pembukaan rekening itu kasnya bertambah 100.000 dan ditulis di kolom tabungan yaitu sebesar 100.000. Selanjutnya yaitu diterima tunai 500.000 untuk pembukuan rekening deposito berjangka atas nama Ratna Sapitri. Nah, ditulis di kas bertambah sebesar 500.000 dan di kolom deposito sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu diberikan kredit kepada Desi Chandra sebesar 1 juta. Hari ini direalisasikan dan langsung dikreditkan di rekening giro Desi sebesar 900 secara tunai 100.000. Jadi diberikan kreditnya kepada Desi Chandra sebesar 1 juta. Terus direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening giro Desi sebesar 900.000. Jadi di rekening Desi itu 900.000. Selanjutnya itu secara tunai yaitu 100.000, otomatis kasnya berkurang. Selanjutnya Arif Pambudi membuka rekening giro dengan setoran perdananya 200.000, otomatis kasnya bertambah 200.000 dan ditulis di kolom giro 200.000. Dan Anita menarik tabungan senilai 10.000, jadi kasnya berkurang 10.000, ditulis di tabungan juga berkurang 10.000. Setelah itu kita jumlahkan semuanya, ditotalkan dari kas yaitu totalnya 100.290.000. Untuk pembelian mobil 400.000, kredit diberikan jadi 1 juta, giro jumlahnya totalnya 1.100.900 ditambah 200 dan tabungan totalnya 90 karena 100.000 dikurangi 10, deposito 500.000 dan modal 100 juta. Itulah penjelasan mengenai soal ilustrasi. Itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.